Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li syarri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka di acara podcast Yayasan Al-Ijah dalam rangka Safari Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, kemudian kita mengisi dengan amalan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Al-Ijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa di podcast ini. Insyaallah alhamdulillah saya sudah ditemani oleh alhamdulillah yang akan mengisi kajian atau materi pada kesempatan kali ini. Insyaallah alhamdulillah sudah hadir bersama kita di tempat ini, yaitu Al-Mukarram, kesepuhan kita, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Syadzili Karim LC. Sebelumnya marilah kita sapa dulu beliau pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, syukurlah, quwwatillah billah. Alhamdulillah, sehat saja. Alhamdulillah. Puasa alhamdulillah lancar saja. Alhamdulillah. 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 Nampaknya mudah-mudahan saat ini kita diberikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu lagi dengan Ramadan kali ini, Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengisi waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini, dengan amalan ibadah yang terbaik, Ustaz. Amin. Mudah-mudahan. Baik, Ustaz. Pada momen kali ini, podcast kali ini, kita alhamdulillah akan mengangkat tema mengenai menjalani Ramadan dengan hati yang ikhlas, Ustaz. Ini mungkin berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat kita mengisi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tentunya mudah-mudahan kita selain bisa meningkatkan kualitas ibadah, juga meningkatkan kuantitas. Mudah-mudahan bagaimana Ramadan ini kita memaksimalkan dengan mengisi amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, untuk mengawali bincang kita ya, bincang santai pada kesempatan ini terkait menjalani Ramadan dengan hati yang ikhlas ini, Ustaz. Mungkin kita awali dengan makna ikhlas itu tersendiri, Ustaz. Mungkin seperti apa sih kita menjalani ibadah itu dengan hati yang ikhlas gitu? Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, dan intinya kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah itu kita laksanakan dengan hati yang ikhlas dan penuh kesadaran bahwa kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV Aliza yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina siyama Ramadan wa syahr mubarak. Wassalim ala Sayyid Muhammad Abdillah sallallahu alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, syukur la quwwata illa billah. Pada hari ini saya temani Ustaz Kata dalam rangka sampai Ramadan. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan bermanfaat buat saya khususnya dan pemirsa yang budiman yang Allah muliakan, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ramadan atau puasa merupakan perintah Allah. Saya dengan ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi. Masyaallah, saudara, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilan Allah kepada orang beriman agar mereka melaksanakan saum di bulan Ramadan. Sudah barang tentu bahwa saum merupakan ibadah yang masuk kategori rukun Islam. Yang keempat dari rukun-rukun Islam yang 5. Pertama, baca 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, berpuasa bulan Ramadan. Kelima, berangkat haji ke Mekah bagi yang mau. Landasan pertama Islam adalah 2 kalimat syahadat yang merupakan landasan seluruh amal-amal kita. Bukannya ibadah mahdoh saja, seluruh amal ibadah kita di dunia ini harus pertama adalah karena Allah. Sudah la ilaha illallah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah. Yang kedua adalah harus seperti Rasulullah. Itu maksudnya makna 2 kalimat syahadat. Tentu Ramadan merupakan ibadah yang masuk kategori tadi rukun Islam yang 4. Sudah barang tentu salah satu rukun daripada saum itu adalah harus berniat. Ya. Niat itu adalah bahwa dalam rangka menjalankan ibadah saum itu harus berniat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian bukannya karena Allah, maka tidak sah puasanya. Sekarang, apa itu ikhlas karena Allah? Kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah SWT, manusia diciptakan oleh Allah untuk saum, untuk ibadah kepada Allah saja. La ilaha illallah. Ini mengandung sebuah kewajiban bahwa ibadahnya selesai oleh keikhlas kepada Allah. Ikhlas artinya bahwa hanya untuk Allah, karena Allah lah kita berpuasa, tidak karena yang lain. Karena banyak manusia yang puasa itu mungkin tidak karena Allah, tapi ada ingin sehat gitu ya, puasa, ada ingin cari ilmu kebalaan, dia puasa gitu. Kalau sudah mati geni gitu misalnya, ada puasa karena mungkin dia ikut-ikutan gitu, temennya puasa ikut puasa. Nah, itu bukan itu. Tapi di sini adalah bahwa landasan itu harus karena Allah SWT. Disitulah letak sah tidaknya sebuah ibadah, termasuk puasa Ramadan ini. Jadi bagaimana agar kita ikhlas beribadah kepada Allah puasa ini? Pertama adalah bahwa kita harus memahami bahwa puasa itu perintah Allah yang menyeluruh bagi orang beriman, kecuali yang dikecualikan, yang dapat rukhsah, yang tidak. Tapi yang tidak kena rukhsah, yang tidak ada pengecualian, maka wajib dia menjalankan puasa. Maka dari itu tidak bisa
puasa satu hari dibayar dengan 1000 tahun puasa. Nggak bisa. Karena dia fardu ain bagi yang mampu. Bagi yang memang ada kewajiban baginya. Ada syarat-syaratnya. Misalnya balik, berakal, ya, sehat, kan gitu. Mungkin, nah itu beberapa hal yang syarat-syarat daripada orang puasa itu harus seperti itu. Ketika dia memenuhi syarat itu, maka dia wajib berpuasa dan tidak boleh dengan sengaja buka. Nah, bagaimana agar supaya kita berpuasa di ikhlas itu? Pertama, tadi bahwa kita perintah Allah sebagai hamba Allah, kita harus wajib mengikutinya. Dalam rangka taatullah wa rasulih, taat kepada Allah, dan caranya harus seperti Rasulullah puasa. Kita yakin sebagai orang beriman bahwa puasa itu adalah sebuah ibadah yang bermanfaat buat kita. Jadi Allah tuh tidak rugi ketika seorang hamba Allah puasa buat itu nggak rugi bagi Allah. Allah ganiyun. La yastaqim minal makhluk. Tidak butuh ibadah manusia sebenarnya. Justru yang butuh itu kita. Nah ini penting. Yang butuh ibadah itu kita sebenarnya. Ya. Bahwa dengan puasa itu banyak hal-hal yang bermanfaat buat kita sendiri sebagai hamba Allah. Misalnya Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Misalnya, satu contoh. Bersaumlah kamu, berpuasa kamu pasti sehat. Nah, harus tahu. Artinya bahwa kewajiban puasa itu ada manfaat buat kita. Bahwa dengan puasa kita akan sehat. Ini contoh secara fisik. Ya. Secara ruhiyah, secara spiritual, ya. Puasa merupakan landasan Islam dalam bidang dhabtun nafsi. Puasa diwajibkan dalam rangka bagaimana manusia memegang hawa nafsu. Manusia itu sendiri. Karena manusia itu punya dua unsur. Fujur wa taqwa. Dalam surah Asy dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi ma sawa. Wa nafsi ma sawa. Falamma fujur wa taqwa. Demi jiwa dan sisi manusia semudahannya telah kami ilhamkan kepada manusia itu dua hal, fujur wa taqwa, keburukan dan ketakwaan, kebaikan. Maka qad afang zakah, berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya, qad khamang dasaha, rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi sebenarnya dengan ayat ini mengatakan bahwa dengan puasa itu kita bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Dan kita tahu bahwa hatilah yang menjadi inti daripada manusia itu sendiri. Ya. Hatilah yang menentukan gerak-gerik manusia. Rasulullah bersabda, indah yasin mulatan. Sungguh dalam diri manusia ada mudghah, segumpal daging, kira salat, soljasa ada kuluh. Kalau baik itu mudghah ini, segumpal daging ini, maka baiklah seluruh tubuhnya. Fain pasadat, pasal jadukuluh. Kalau rusak segumpal daging ini, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Kata Rasulullah, wahiyal qalbu. Dan itulah hati. Jadi dalam diri manusia ada hati. Di mana hati ini adalah pusat daripada semua kehidupan kita secara manusia. Ya, maka kalau orang berbuat jahat, maka dia yang apa? Hatinya buruk, hatinya busuk. Nah, bukan matanya busuk, bukan badannya busuk, bukan. Ya. Ketika dia berbuat jahat, berbuat kerusakan, maka hatinya rusak, hatinya busuk. Begitu kan, pemirsa? Juga kalau misalnya orangnya suka memberi, suka sayang sama orang, maka dikatakan hatinya baik. Kan?
Itu istilah kita sehari-hari. Oh, hatinya baik, kan gitu kan. Maka dari itu sebenarnya hati inilah yang mempunyai barometer atau sebuah barometer manusia pada kehidupan dirinya. Nah, Rasul mengatakan bahwa tadi itu sudah bersabdanya bahwa kalau hatinya rusak, maka seluruh kehidupannya rusak. Iya kan begitu. Kalau rusak hatinya, maka yang diperbuat oleh dia pikiran dan seluruh perilakunya kan kotor, akan rusak, merusak manusia, kan kotor, kan buruk. Tapi kalau hatinya baik, pasti yang keluar adalah baik, ucapannya baik, sopan, perilakunya juga baik, mau bantu orang sebagainya. Nah itu, pemirsa sekalian, ya sahabat harusnya Allah muliakan. Jadi manusia itu memang punya 3 unsur dalam dirinya. Ada hati, ada akal, ada jasad. Nah, selama ini selain berpuasa, manusia itu selalu didominasi oleh akal ataupun oleh jasadnya. Mau makan, nafsu makan, ya, tinggal jadi makan. Ya, kalau nggak ada, jadi kemana-mana. Kalau nggak ada juga, kadang-kadang mencuri. Hah? Daripada lapar, untuk lapar, sehingga dia mencari yang kadang-kadang bukan punya hak atau punya dirinya atau bukan haknya. Juga pikiran gitu, ya, sama aja. Kalau kemudian nggak dikendalikan, ini bisa juga merusak. Ingin dia berpikir yang negatif saja, tidak positif. Nah, bulan puasa ini Allah wajib kepada kita, memfardu kepada kita, som Ramadan dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi nafsu, hawa nafsu ini bukan dihilangkan, itu tabiat manusia. Kalau tidak punya hawa nafsu, bukan manusia. Malaikat tuh nggak punya hawa nafsu, ya. Dia selalu buat kebaikan, tasbih, tahmid, malaikat. Ada yang hawa nafsu terus, setan. Itu setan, dia yang sering berbuat jahat terus. Manusia itu di antara dua alam ini. Dia punya tabiat kebaikan, punya unsur juga kejahatan. Sebenarnya Allah SWT menurunkan rasul-rasul kepada kita, berumat manusia sejak Adam sampai Rasulullah SAW, dalam rangka bagaimana agar manusia itu mengikuti perintah Allah agar dia selamat, agar dia itu selalu buat kebaikan, agar dia itu bisa memisahkan baik dan buruk, sehingga dia harus buat baik saja. Itu manusia. Tapi kan kadang-kadang manusia itu karena tepat salah, tepat lupa, kadang-kadang dia berbuat jahat juga gitu. Jadi memang hawa nafsu itu nggak bisa dihilangkan, dia tabiat. Kalau nggak ada hawa nafsu, ya kita nggak bisa punya anak, kita nggak punya keturunan, kita nggak bisa kawin kalau kita nggak punya hawa nafsu, ya. Cukup dengan nafsu itu lah terjadi keturunan, seperti kerbau apa juga kita nafsu gitu. Jadi tidak mungkin dihilangkan. Maka Allah menyuruh puasa itu dhabtun nafsi, dalam mereka berarti mengendalikan hawa nafsu gitu, kepada yang dilakukan oleh Allah. Makan itu kalau nggak hawa nafsu ya kita nggak bisa makan. Coba aja nggak punya, kalau kita nggak nafsu makan ya nggak bisa kita makan, walaupun di depan kita panggang ayam atau makan yang sakam enak-enak begitu ya. Tapi kalau kita nggak nafsu makan, coba bayangin sakit tuh. Kalau nafsu nggak juga. Di nafsu itu penting, ya. Tetapi di sini adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu dalam bulan Ramadan dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.
Termasuk kumpul sama istri misalnya. Ini awal-awal itu para sahabat tidak kumpul Ramadan itu. Tidak kumpul itu. Sampai malam, sampai sehari semalam itu nggak kumpul. Maka Allah turunkan ayat Quran, uhilla lakum lailatul siyamu rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatul siyamu rafathu. Kemudian ketika terlihat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW melihat sahabat banyak yang kira-kira ya mungkin tidak kuat gitu ya dengan satu malam tidak kumpul sama istri, maka Allah halalkan untuk rafathu ila nisaikum, berhubungan dengan istri pada waktu malam. Khilakum la tasyamu arafat ila nisaikum. Dia halalkan arafat kumpul sama istri ketika di malam hari. Nah ini buktinya, artinya bahwa tidak seluruh hari, bahkan tidak dihalangkan, tapi mengendalikan hanya pada siang hari saja. Itu maksudnya. Nah, kalau kita meyakini itu sebuah kemanfaatan, maka kita akan betul-betul ikhlaskan. Ini penjalankan perintah Allah, karena juga ada manfaat buat kita sendiri gitu. Kita yakin percuma kita puasa sehari penuh, tapi kemudian tidak karena Allah juga sia-sia gitu. Apakah mau berbuat sia-sia? Kan pasti tidak. Baik Ustaz, luar biasa. Alhamdulillah ya, sahabat Alijah, kita mendapatkan pencerahan ilmu dari Ustaz. Bila tadi disampaikan ada poin bagaimana kita bisa menjadikan bahwa ibadah itu kebutuhan kita saja. Ya. Ibadah kebutuhan kita, kemudian bagaimana nafsu itu bukan kita binasakan atau bukan kita hanguskan, tapi dikendalikan saja, seperti itu. Nah, kaitannya dengan tadi Ustaz yang bagaimana kita berpersepsi bahwa bagaimana kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu merupakan kebutuhan kita Ustaz. Pada mungkin bisa kita ambil analogi sebagaimana kita membutuhkan makan gitu, seperti itu. Maka kita dengan sendirinya akan selalu ketika lapar akan selalu mencari makanan, seperti itu. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain, saum, sholat, seperti itu, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita bisa menanamkan bahwa itu kebutuhan kita hakikatnya, bukan kewajiban. Jadi ketika kita berpersepsi seperti itu, mungkin kita untuk menjalankannya itu lebih ringan Ustaz, atau mungkin dalam hal ini kita bisa ikhlas gitu, seperti itu. Bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Jadi tujuan puasa itu kan agar kita bertakwa pada Allah. Takwa itu sangat dibutuhkan oleh manusia yang beriman. Karena bekal yang paling baik itu ya takwa. Baina khairizadi takwa. Bersama dulu pada takwa. Berbekal kami di dunia ini, sungguh yang paling baik bekal itu takwa. Nah, salah satu cara kita bertakwa itu ya puasa, gitu. Ya. Karena kalau takwa itu sebuah tujuan ya, dan kita ingin mutakin, karena surga itu adalah untuk orang bertakwa. Kata Rasulullah, tidak ada pahala buat orang puasa kecuali surga, gitu. Kita kan, gitu. Nah, surga ini yang kita cita-citakan. Karena orang beriman yakin bahwa setelah hidup dunia ini ada hidup akhirat. Di akhirat itu kita banyak ada salah seorang berangkat bagaimana kehidupan akhirat itu. Maka salah satu tujuan kita hidup ini agar kita mencapai ketakwaan itu. Ketakwaan bisa tercapai kalau kita bisa melaksanakan kewajiban kita dan menjauhi larangan Allah. Nah, kalau kita puasa itu biasa, artinya kita sudah sebulan penuh kita bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah pada itu sebelumnya dibolehkan. Sangat mudah bagi kita setelah Ramadan itu bisa melakukan perbuatan yang selalu disuruh Allah dan menjauhi larangannya. Itu sebenarnya prinsipnya. Maka puasa ke puasa kafarat gitu. Ya. Dengan puasa itu kita punya bekal setahun penuh, kita bisa dimutakin, sehingga kalau kita habis Ramadan
kita Idul Fitri gitu, kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu apa? Tidak punya dosa. Hanya kepada Allah dia bergantung. Bayi itu dia tidak bisa bicara sendiri, tidak bisa berpikir, belum ada pemikiran. Bayi itu selalu ikut dengan perintah Allah. Ya. Nah, kalau manusia itu setelah dewasa dia beriman selalu ikut perintah Allah, itulah sebenarnya orang yang fitrah itu begitu gitu. Nah, jadi ini fitrah itu seperti itu. Yang punya fitrah itu hanya manusia, ya. Manusia itu fitrahnya seperti itu, tidak punya. Sebenarnya alam semesta, makhluk, malaikat itu, dia itu selalu fitrah, selalu taat kepada Allah. Sama juga alam semesta juga gitu, ya, selalu taat kepada Allah dengan alamnya. Tunduk. Masalah itu tidak manusia itu apa? Punya pilihan, itu maksud bedanya. Ya, punya pilihan. Jadi silahkan. Allah nggak butuh. Kalau Anda yang manusia berbuat baik dan bertakwa, surga tempat di akhirat nanti kekal. Kalau engkau berbuat jahat dan jadi kafir, neraka lah. Itu sebenarnya. Dan kita apa? Mau nanti kita masuk neraka? Masih kan tidak mau. Karena itu untuk takwa ini ada cara-cara lain. Salah satu wasilah takwa itu ya puasa ini. Kalau kita membiasakan diri untuk menjauhi larangan Allah pada hari itu sebenarnya dihalalkan, puasa ini, maka kita kebiasaan selalu menjaga diri mengadakan hawa nafsu dari hal yang dilarang oleh Allah SWT. Itu sebenarnya makna puasa itu yang sebenarnya seperti itu. Sehingga kita merasa bahwa puasa ini adalah suatu kewajiban ya dari Allah yang untuk kita masalahnya. Jadi kita akan enjoy melaksanakannya, gak ada perasaan. Ya. Karena itu puasa itu disunahkan sebelum Ramadan itu ada sunnah puasa, melatih diri artinya itu. Kalau sekarang mah bukan latihan. Ini mah kalau nggak puasa ya dosa. Ya, maka itu kita Rasulullah itu mengajarkan kita puasa sunnah kan Senin, Kamis, Hayamul Bid 3 hari di tengah bulan Hijriah. Itulah mereka apa? Agar selalu kita memindai, mendidik kita setiap seminggu sekali kita puasa 2 hari. Nah itu sehingga ketika puasa, kalau orang biasa puasa sunnah, puasa itu nggak terasa dengan dia. Karena ya udah biasa dia puasa itu. Ya, nggak terasa lagi, nggak ada berat. Ya, hanya peningkatan saja mungkin ya. Peningkatan ibadah-ibadah lain. Kan. Mungkin suasananya kalau malahan sunnah lebih berat ya. Kita puasa, orang lain nggak puasa. Kalau sekarang semua puasa. Kondisi umat manusia juga dalam kondisi puasa itu semua. Apalagi Ramadan kan, kata Rasulullah, setan juga dibelenggu gitu kan, sehingga kita tidak banyak diganggu oleh setan, sehingga sebenarnya lebih mudah bulan Ramadan daripada bulan sebelumnya sebenarnya ya. Itu kemudian Allah bagi kita manusia bagi siapa meyakini dan memahami daripada puasa itu sendiri. Itu sebenarnya ya. Pada itu dengan puasa ini mari kita ikhlas menjalankannya. Ya, ini penting ya. Berniatlah. Kalau kita memang berniat boleh tiap hari, boleh juga sebulan. Nah itu sobi Ramadan kullah misalnya. Saya berniat puasa Ramadan seluruh bulan. Tetapi tetap bahwa kita kalau tiap hari kan ingin agak keyakinan. Ya, takutnya kita lupa, malam itu enggak niat, kita sudah di awal-awal sudah niat 1 bulan Ramadan. Hanya niat sebagai penguatan itu tiap hari bahwa besok saya puasa. Yakin betul gitu bahwa kita merasa ibadah ini karena Allah SWT bukan yang lain. Karena gangguan setan itu selalu iblis mengganggu pikiran kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang artinya sering kadang-kadang kita dibelokkan niatnya. Ada suatu mungkin ada orang yang
alim gitu, wah saya ingin alim gitu kan, puasa saya supaya sufi, enggak. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. So Allah menjadikan kita alim ataupun itu adalah takdir Allah kepada kita sekalian. Ya itulah prinsip ya. Maka dari itu di rahasia bagaimana kita akan melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebutuhan kita itu kewajiban buat kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pemaparan dan pencerahan ya bagi kita bahwa mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa tadi Ustaz ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Al-Hijjah, luar biasa ya pada podcast kali ini di rangkaian Safari Ramadan. Tidak terasa nih Ustaz. Baru sebentar tapi alhamdulillah sudah 30 menit. Ya, 30 menit. Mungkin alhamdulillah untuk podcast kali ini mudah-mudahan khususnya bagi diri anak pribadi dan umumnya bagi sahabat Al-Hijjah dan kita semua bisa bermanfaat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga sahabat Al-Hijjah dimanapun berada bisa menjalankan, kita sama-sama menjalankan ibadah puasa ini tadi dengan penuh rasa ikhlas saja sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang di kategori orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin Ustaz, terima kasih atas pemaparan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah untuk podcast kali ini kita cukup kita akhiri. Mungkin sebelum diakhiri Ustaz mau apa dulu pada baiklah pemirsa yang budiman, sahabat Al-Hijjah yang Allah muliakan, cukup sekian. Ya kalau kita bahas masalah soal ini tidak akan selesai dalam 2 jam, 1 jam, 2 jam. Bahannya akan banyak dan artinya banyak hal yang berkaitan dengan puasa ini. Tapi karena materinya hanya untuk hal seperti ini, ya jadi kita cukup sekian saja. Sampai ketemu nanti pada kesempatan yang lain. Hanya titip pesan bahwa mari kita, untuk saya pribadi dan pemirsa semuanya, mari kita yang mungkin selama ini ada letak hati gitu ya, bahwa saya puasa itu ada berat, ada merasa gitu misalnya hal-hal keinginan sesuatu yang bukan Allah, mari kita hilangkan semua itu, mari kita niatkan ikhlas karena Allah. Karena disitulah akan terjadi sesuatu kaitan ruhiyah kita dengan Allah. Allah akan muat ruhiyah kita, akan mengingat hati kita, sehingga hati kita akan sabit kulubana ada walatu hati. Mudah-mudahan hati kita diberikan ketetapan selalu taat kepada Allah dan taat kepada Syafi'ah. Subhanallahi ya rabbal alamin wa minkum warahmatullahi mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas berbagi hari ini kepada sahabat Al-Hijjah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya Ustaz ya untuk menjalankan puasa, kemudian kita diberikan kesehatan, umur yang berkah, bisa nanti menyelesaikan puasa dengan full, juga mengisi amalan-amalan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah khususnya di bulan puasa ini. Baik sahabat Al-Hijjah, mungkin kita akhiri untuk perjumpaan podcast kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tetap semangat menjalankan puasa, itu diberikan hati yang ikhlas dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya muaranya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri Ustaz podcast kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.